Silicon Valley Future Forum. Di kesempatan ini kita masih membahas seputar Pi Network berbasis blockchain yang memiliki berlimpah aplikasi. Ini sedikit mengenal dunia blockchain. Pengetahuan bagi kita semua. Web 3 akan meluncur berbasis blockchain. Simak penjelasan seorang saintis komputer Mark Missel. Ia adalah seorang pakar di bidang komputer. Ia pernah mengenyam pendidikan di Stanford, University California. Kita juga menginformasikan sudut pandang secara legal perspektif dari IMF. Pada dasarnya, Badan Moneter Dunia ini menerima kemajuan atau suatu teknologi yang inovatif. Ini tidak bisa dihindari. Aset kripto yang memiliki wallet serta berbasis blockchain. Kontrak pintar. Inovasi ini membawa hal yang positif. Teknologi blockchain ini akan secara paralel berkembang di era digital untuk memajukan perekonomian digital dunia. Meskipun menimbulkan suatu kekhawatiran bahwa kripto akan dapat melemahkan mata uang fiat dunia terutama uang dolar. Di penutup video kita simak penjelasan dari Bapak Triyono. Beliau menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan Indonesia atau OJK. Selamat menyaksikan. So John, we're going to talk about Web 3, I guess we got to start with Web 1, right? Do you want to? Right. So this is just kind of perspective. It's really to explain the term Web 3 and why it's used. So if you just think back in history, or look back at the way the web has developed. The web came into being after the internet was there in place as a way of building a kind of application layer and exchange of information over the internet. Web 1 was simply the protocols and tools for being able to write web page. But the verifiable part means any person can come and look at that blockchain and be convinced that it's authentic. The blockchain itself is a ledger, so it's something where we're adding more information to it. Nothing's ever removed from it. We keep adding things to the end. And the public means that anybody can add things and anybody can verify what's been added. And that verifiability allows us to say who added it and that it was a legitimate thing to add to the blockchain, that it really was added. Now, part of what the trick in this is the distribution aspect. So there's no single party, no person, no company that's maintaining the blockchain, at least when we talk about public blockchains. It's literally thousands or tens of thousands or hundreds of thousands of computers running all over the world. And there's some complicated cryptography and math to make that work in a reliable and reasonably secure way. And I'll say reasonably because there are issues around that, but that is the goal. So one particular use of the blockchain is cryptocurrency. And I think a lot of people sort of conflate cryptocurrency and blockchain as the same, but they're not. Cryptocurrency is just one use. So in cryptocurrency blockchains, the thing that's being added to the chain is who owns what piece of money, what Bitcoin or what piece of Ether. And as those move around, as they get transferred, as people pay each other, the blockchain keeps track of, well, who has it now? Where did it go? Who transferred it to whom? But there are other uses, and in fact, most of what we're going to focus on today. The term that's part of this technology stack that underlies Web3 is smart contracts. We all know what contracts are. We've all signed contracts. But normally contracts are on pieces of paper or they're electronic documents, but they don't do anything by themselves. They're just documents. And then if somebody has some obligation under the contract and they don't live up to it, you have to sue them. You have to go to court. You have to find some way of enforcing the contract. These smart contracts are programs that are themselves embedded on the blockchain, and they run just like any computer program runs. So the program might say that John is going to transfer some Bitcoins to me or some Ether to me when some condition is fulfilled, and that program just runs when that condition is fulfilled and the transfer is completed. So the contracts are smart because they execute themselves. And then finally, the last term on the slide here is token. So we have these records on the blockchain that correspond to sometimes real things in the real world, like real estate or cars or some jet planes or paintings, but sometimes they correspond to something purely digital, like a piece of digital artwork or the right to play a particular piece of music or things like this. But those tokens can be traded around
for other tokens or for cryptocurrency, or they can be smart contracts, can move them from place to place. So, these are all some of the important terms that are part of the technology underlying Web3. But there are a lot more terms. John, do you want to? So just for pacing and to kind of give you, the audience, a little more sense of overview, we just wanted to make sure that we had defined in some way the key terms we're going to use. We're going to get back to explaining many of the things we alluded to in more detail through examples. And then this slide is even more blockchain digunakan dalam banyak hal, bukan hanya di cryptocurrency aset digital semata, namun blockchain dalam bidang teknologi, blockchain pencatatan buku besar atau ledger, digunakan dalam dunia keuangan atau finansial. Blockchain yang mendasari Web 3. Sampai di sini, tentu kalian sudah memahaminya. Di garis bawahi, di sini blockchain yang mendasari Web 3. Web 3 akan berbasis blockchain, di mana blockchain terkoneksi berhubungan dengan finansial aset digital dan cryptocurrency. Artinya di sini segala transaksi di Web 3 akan terkoneksi dengan kripto aset digital. Lalu pertanyaannya adalah kripto dimaksud di sini. Bisa Bitcoin, bisa Ethereum, atau aset digital lainnya. Bahkan juga Pi Network. Nah, kalian sudah mulai paham bukan? Karena Pi memiliki daya transfer yang mumpuni, bahkan tercepat di abad ini. Maka kemungkinan setiap individu atau masyarakat dunia akan jatuh cinta dengan Pi Network. Apalagi Pi membangun aplikasinya, terutama karena kecepatannya mencapai 70.000 transfer per detik. Pi yang lebih efisien, mudah dalam mentransfer berbiaya rendah. Pi sudah memiliki dompet di browser Pi. Pi adalah mata uang digital pertama di dunia yang sudah diamankan dengan prase kustodial. Ekosistem Pi terbesar di dunia. Sudah banyak pedagang perusahaan melirik tertarik mengadopsi Pi. Terbukti Pi booming. Orang cerdas tentu memahami dan memilih yang terbaik. Kata kuncinya adalah efisiensi. Perubahan ini tentu pula sudah jauh diantisipasi oleh perusahaan raksasa sekelas Amazon dengan mensupport Pi, dan belakangan Alibaba Group juga melirik Pi. Perusahaan raksasa Microsoft mengutip founder Pi Network, Nicholas Kokalis. Beliau dianggap inovator awal di bidang blockchain. Dalam laporan masa depan pekerjaan Microsoft 2023, karya akademisnya berkaitan dengan crowdsourcing. Simbol Pi Network ada di eToro USA, berintegrasi dengan Pi. Alasan inilah mengapa Amazon sangat tertarik dengan Pi Network. Alasan mengapa Pi Network viral di dunia.
Mari kita mensupport teknologi yang baru ini demi kemajuan kita bersama serta kemajuan dunia. What the real impact could be for everyday people, and berikut adalah sekilas penjelasan kripto aset digital oleh Bapak Triyono, Kepala Badan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Lebih baik, tidak Di terlalu sini distraktif perlu dan digarisbawahi juga bahwa buruk bagi masyarakat. Kalau Pi kita ingin Network menatap pasarnya, belum pasti memiliki akan nilai ada beberapa atau open miner. measurement atau Pi tidak masuk standar-standar dalam yang kita bursa harus terapkan. manapun. Salah satunya adalah pembatasan Pi siapa yang akan masih bertransaksi. dalam tahap pengembangan. Nah, dua risiko yang Pi Wallet setelah yang tadi memiliki ya, dompet sendiri. pertama adalah bagaimana Berbasis karakteristik dari blockchain pasar layer kripto 1. sendiri. Di sini memang kelihatan bahwa Memiliki dia sangat sifat oligopolistik. terdesentralisasi, Kita sudah tahu semua orang bahwa sehingga Bitcoin tidak ada entitas merajai manapun pasar kripto yang karena dia dapat juga datang mengaturnya duluan, kelak. tapi kemudian banyak yang Dan datang tidak belakangan ada ya, ada batasan Ethereum, negara. ada Tether dan sebagainya. Tidak Demikian ada juga player tadi otoritas saya sampaikan pusat ada 29, mungkin hanya 5 atau yang big sentral players yang ya. mengendalikan aset tersebut. Toko kripto, Indodax, Pi berbasis Pintu, blockchain kemudian rekening, dan teknologi sebagainya. Saya kira mungkin itulah transparansi. beberapa big player. Nah, ini juga Regulator manapun membuat sulit sebuah mengawasi karena karakteristik pasar yang memiliki oligopolistik. karakter bersifat Oligopolistik ini juga pasti terdistribusi secara teori ekonomi dan kurang baik. akan Artinya dapat kan kita bicara siapa menghapus yang mengendalikan. batasan Gitu. antar Jadi negara kalau misalnya atau katakanlah yang borderless. diharapkan adalah sebuah pasar yang persaingan Mari sempurna, kita sehingga simak seperti di berikut pasar saham itu semua penjelasannya. diserahkan kepada investor. Begitu kita bicara oligopolistik, berarti yang mengendalikan adalah orang-orang tertentu dan pihak-pihak tertentu. Nah, ini yang kemudian bisa merugikan investor pada saatnya nanti. Kemudian yang terakhir adalah memang by design yang namanya crypto aset ini adalah desentralisasi, ya betul-betul dia memang tidak mau diatur oleh government, dia ingin mengatur diri sendiri dan sebagainya, walaupun saat ini kan agak sulit ya untuk melakukan hal tersebut karena terbukti beberapa exchange pun ingin didaftarkan kepada OJK ya. Kemudian di luar negeri juga demikian ya, yang namanya Binance itu juga ingin diatur oleh government. Jadi artinya akan ada satu pertemuan di tengah begitu antara konsep full desentralisasi dengan yang diharapkan penataan market secara terbatas. Lalu teknologi blockchain saya kira mungkin jelas ya. Ini adalah aset kripto ke depan. Jadi barangkali ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita akan mensentralisasi seperti di pasar modal seperti apa. Jadi nanti semua exchange ini tidak lagi melakukan transaksi trading secara langsung, tapi dia menjadi tradernya gitu ya. Kalau memang begitu nanti akan ada pengaturan ulang. Nah, tapi tetap ini hal-hal seperti ini tentu juga tidak akan menimbulkan pasti akan ada pro kontra. Pertama, kalau kita bisa sentralisasi seperti ini, berarti kan kalau kita bicara pro-nya adalah kalau misalnya akan ada penataan dan sebagainya, pelanggaran hukum akan mudah terdeteksi, dan juga kita bicaranya liquid market menjadi lebih liquid barangkali ya. Nah, tapi kita juga bicara ada konsnya, karena tadi kita bicara kalau aset kripto ini kan lebih terdesentralisasi dari awal didesain seperti itu. Kenapa harus menjadi sentralisasi? Kemudian dengan struktur yang ada saat ini, kita juga bisa lihat bahwa memang masih ada gap yang besar dari existing market dibandingkan dengan yang kita harapkan seperti itu. Oleh karena itu kita melihat ke depan rasa-rasa waktu yang cukup panjang untuk bisa mengarah ke situ. Belum lagi infrastruktur yang harus disiapkan serta mungkin hal-hal lain ya, termasuk SDM dan sebagainya. Dan terakhir barangkali mengenai terkait dengan fee, bisa saja nanti ada fee yang double ya, artinya fee di exchange, kemudian ada fee lagi di bursa. Nah, ini juga perlu kita alignment supaya nanti tidak menjadikan bahwa bertrading di Indonesia ini menjadi sangat mahal ya, tidak kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau sudah begini repot lagi, karena apa? Orang akan mencari market alternatif yang lebih murah dengan cara backdoor tadi, dengan VPN, dengan macam-macam gitu. Jadi mereka tidak akan pakai market di Indonesia dan market di Indonesia tidak akan berkembang, tapi kemudian mereka akan cari market di luar negeri. Ini juga kita harus perhatikan karena persaingan kita lain dengan saham. Kalau saham persaingannya mungkin ya equity asing tidak terlalu banyak, artinya tidak memang
kita mencoba untuk beda karakteristik lah begitu ya. Tapi kalau di sini kan enggak. Kita betul-betul persaingannya itu adalah exchange asing dengan exchange di Indonesia. Jadi kita betul-betul harus mengatur secara baik supaya kompetitiveness menjadi tetap dipertahankan. Nah, opsi kedua di sini adalah desentralisasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya existing sistem kita pertahankan, ya kita akan mencoba menempuh hal yang lebih moderat lagi ya, dengan cara tetap memberikan kesempatan kepada exchange untuk beroperasi seperti apa adanya, tapi dengan penguatan-penguatan di exchange ini, bahwa dia tidak boleh menggunakan dana nasabah kalau dia punya walletnya, kemudian dia harus memisahkan bagaimana custody-nya dengan baik. Jangan sampai yang tadi kami sampaikan, ada wallet kemudian walletnya kosong karena dihack begitu. Jadi artinya ini harus betul-betul kita kuati supaya bisa memberikan optimal protection kepada nasabah yang memiliki aset kripto di exchange tersebut ya. Pro-nya adalah tentu saja kita bicara bahwa desentralisasinya terpenuhi ya, walaupun ini mungkin belum ideal. Kemarin juga Pak Ketua OJK menyampaikan bahwa beliau sangat concern karena di beberapa negara pengaturan terhadap aset kripto ini juga masih bergerak ya, masih ada seperti layangan terbang lah gitu, belum betul-betul fix seperti yang ada di industri lainnya. Mungkin itu next, saya kira mungkin ini terakhir dari kami ya. Jadi berarti kalau pada saat ada transisi dari teman-teman Bapepti kepada OJK, kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Bahwa kita ibaratnya seperti memindahkan sesuatu yang sedang berjalan gitu ya. Kalau ada satu ungkapan yang di pakar artificial intelligence, katanya kita sedang membuat sesuatu yang pada suatu saat nanti kita tidak bisa kontrol lagi gitu. Kalau ini enggak, saya kira enggak boleh begitu ya. Artinya kita betul-betul memindahkan sesuatu yang sedang berjalan kemudian akan beralih kepada OJK harus tanpa ada gangguan apapun. Sehingga kalau bisa para pelaku itu tidak merasa bahwa ada perpindahan gitu ya. Jadi semuanya akan sama. Walau bagaimanapun juga nanti pada saat masuk OJK kemudian kita melakukan review ulang dan ada beberapa polisi tambahan, saya kira itu nggak ada masalah ya. Misalkan produk yang dihentikan atau mungkin ada izin yang dicabut, itu masalah lain ya. Tapi artinya kan pindahkan dulu apa adanya. Kemudian kita bicara pelatihan ini juga penting, tidak hanya dari customer seperti yang tadi kami sampaikan di literasi aspek, tapi kita juga perlu ada kesiapan secara internal. Bagaimana kita mencoba untuk bisa belajar dan memahami risiko yang ada terkait dengan trading aset kripto. Karena tentu saja kalau untuk menjadi pengawas harus paham dulu, karena kalau bisa dibayangkan kalau kita tidak paham kemudian kita menjadi pengawas, pasti kita hanya bicara hal-hal normatif saja, tidak bisa ke substansinya. Kemudian penyusunan regulasi turunan ini juga penting karena SOP untuk pengawasan itu juga tidak bisa diabaikan. Kita nanti akan kedatangan beberapa lembaga exchange itu, kemudian kita harus tahu reporting sistemnya, kita harus tahu bagaimana supervisinya, bagaimana menguati permodalannya, apalagi tadi kalau kita akan memberikan mandat kepada dia untuk secara lengkap melakukan semua tugas termasuk dengan penyimpanan dari walletnya. Itu saya kira mungkin risikonya juga akan cukup besar. Lalu infrastruktur saya kira juga penting karena tadi usulnya adalah bagaimana kita mencoba untuk mengadopsi semua sistem yang masih ada existingnya. Nah di OJK sendiri kita punya beberapa sistem baru, nanti kita akan coba padu-padankan apakah memang ini bisa langsung plug in kepada sistem existing yang ada. Lalu kita berkomunikasi kepada publik, saya kira mungkin webinar ini adalah salah satu upaya kita untuk melakukan komunikasi sehingga publik akan tahu bahwa otoritas akan berganti pada waktu tertentu, akan diumumkan nanti kapan kita fully operation di OJK dan beralih dari Bapak. Saya kira mungkin itu penting untuk diketahui oleh publik supaya akuntabilitasnya jelas, sehingga pada saat ada apa-apa bisa melakukan pengaduan dan sebagainya kalau misalnya ada permasalahan pada saat transaksi kripto. Terakhir adalah implementasi, ini juga penting, action plan bagaimana implementasikan termasuk pemeriksaan, anggaran, SDM, sistem, semuanya saya kira mungkin harus live paling tidak pada awal 2025. Barangkali itu dari kami, mudah-mudahan cukup jelas ya. Memang kita bicaranya adalah preserving atau mungkin tetap memelihara
kepastian bagi para pelaku perdagangan aset kripto ini, supaya akan bisa memberikan kenyamanan bagi mereka dan tidak perlu mengalami gangguan yang signifikan gitu pada saat transfer dari Bapepti ke OJK. Saya kira mungkin saya stop di situ saja, terbuka untuk semua Q&A, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.